Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Fazira, NPM 233507027. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik. Di sini saya akan membandingkan konstitusi antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Dalam perbandingan ini, saya menggunakan metode pendekatan konstitusional. Konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Indonesia maupun Jepang memiliki konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan negara. Meskipun keduanya sama-sama negara Asia, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam sejarah pembentukan, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi masing-masing negara. Pendekatan konstitusional dalam membandingkan kedua konstitusi ini akan fokus pada analisis terhadap struktur, isi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Aspek yang dapat dibandingkan antara lain yang pertama, sejarah pembentukan. Konstitusi Indonesia UUD 1945 lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan. Setelah mengalami beberapa perubahan, UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia. Konstitusi Jepang 1947 disusun setelah kekalahan dalam Perang Dunia II di bawah pengaruh pendudukan di Amerika Serikat. Konstitusi ini dirancang untuk menjamin perdamaian dan demokrasi di Jepang. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis. Jepang menganut sistem parlementer, di mana kaisar sebagai simbol negara dan kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Yang ketiga ada pembagian kekuasaan dari dua negara tersebut. Indonesia, pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya sering terjadi konsentrasi kekuasaan pada eksekutif. Di Jepang, pembagian kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kaisar memiliki peran yang sangat terbatas dalam pemerintahannya. Kemudian ada hak asasi manusia. Indonesia menjamin hak-hak asasi manusia yang universal, namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran HAM. Dan untuk di Jepang itu sendiri sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memiliki mekanisme perlindungan HAM yang sangat kuat. Adanya nilai-nilai dasar. Indonesia berdasarkan Pancasila yang memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di Jepang berdasarkan prinsip perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia. Perbedaan antara kedua konstitusi ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya sistem presidensial di Indonesia cenderung lebih sentralistik, sedangkan sistem parlementer di Jepang lebih fleksibel. Perbedaan dalam hal perlindungan HAM juga berdampak pada kualitas demokrasi dan pengakuan hukum di masing-masing negara tersebut. Kesimpulannya yaitu perbandingan konstitusi Indonesia dan Jepang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam sejarah pembentukan, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kondisi sosial politik, dan pengaruh budaya masing-masing negara. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atas penyampaian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.